dan berbekallah, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Ini juga dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ketika beliau selesai berziarah kubur. Ya, kalau di Madinah ziarah kuburnya itu di Baqi. Ya. Setelah keluar dari Baqi, beliau naik ke Awali. Al-Awali itu artinya daerah dataran tinggi. Jadi tempatnya agak naik sedikit sehingga dari situ dia bisa melihat kuburan Baqi itu. Beliau keluar ke Awali, kemudian menghadap ke pemakaman sambil beliau berkata, "Ya ahlal kubur, akhbiruna anna bi khabarikum." Wahai para penghuni kubur, sampaikanlah kepada kami berita kalian. Ya. Jadi ini tentu kalau dalam bahasa komunikasi ini dialog imajinatif. Ya. Jadi dialog, tapi yang diajak dialog itu tidak bisa untuk menjawab. Jadi hanya dialog imajiner. Ya. Ya. Wahai ahli kubur, sampaikan kepada kami apa berita kalian. Ya. Lalu kata beliau, amma khabarukum kibalana, adapun berita dari kami untuk kalian, wahai ahli kubur, wan nisa'u qad tazawwajna. Istri-istri kalian sudah menikah lagi dengan pria lain. Wal malu qad qusim, harta-harta kalian sudah dibagi-bagi menjadi warisan-warisan untuk anak kalian. Wal masakin qad sakanaha qaumun ghairukum, rumah-rumah kalian sudah dihuni oleh orang lain karena sudah dijual oleh ahli waris kalian. Tsumma qala ama wallah law nataqu laqalu lam nara zadan khairan minat taqwa. Kemudian beliau melanjutkan, ketahuilah demi Allah, seandainya mereka ini ahli kubur ini sanggup untuk berbicara, maka mereka akan berbicara kepada kita, ya, lam nara zadan khairan minat taqwa. Kami tidak melihat adanya bekal yang lebih dibutuhkan di alam barzah ini melebihi takwa. Jadi takwa ini bekal yang sangat-sangat dibutuhkan oleh setiap orang dalam menghadapi kehidupan panjang di alam barzah sebelum alam akhirat atau hari kiamat nanti. Dan kalau kita bicara takwa untuk konteks hari ini, ibu-ibu sekalian, ketakwaan itu diraih melalui ibadah kurban. Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Jadi orang yang paling bertakwa pada saat ini adalah orang-orang yang menjual dirinya, menggadaikan hartanya untuk bisa melakukan ketaatan kepada Allah dalam bentuk menyembelih hewan kurban. Bahkan sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan, orang yang berkurban itu ketika hewan sembelihannya disembelih, sebelum darah hewan itu menetes ke bumi, maka Allah sudah menerima kurbannya itu. Jadi begitu cepat Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita, begitu cepat Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima kurban hambanya. Sebelum darah itu menetes sampai ke bumi, pahalanya sudah dipastikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan pada orang-orang yang berkorban.